Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kisah Nabi Lut alaihissalam memiliki sejumlah referensi di berbagai ayat dalam kitab suci Al-Quran, yang dalam kitab Kejadian disebut sebagai Lot dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Kisah Nabi Lut disebut sebanyak 27 kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 80 hingga 84, surat Hud ayat 69 hingga 83, surat Al-Hijr ayat 51 hingga 77, surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 175, surat An-Naml ayat 54 hingga 58, surat Al-Ankabut ayat 28 hingga 35, surat Asy-Shaffat ayat 133 hingga 138, surat Adz-Dzariyat ayat 31 hingga 37, dan yang terakhir yaitu surat Al-Qamar ayat 33 hingga 40. Nabi Lut dikenal juga sebagai Lut dalam bahasa Arab. Dalam konteks Islam, beliau dianggap sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Kisah Nabi Lut sangat terkenal dalam perjanjian-perjanjian suci dan kitab-kitab suci. Kisah tersebut menyoroti perilaku buruk dan kemaksiatan yang melanda kaum Sodom, termasuk praktik homoseksual, lesbian, atau dalam istilah sekarang ini disebut LGBT, yaitu mencintai sesama jenis. Akibat kemaksiatan ini, kaum Sodom dan Gomorrah dihancurkan oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan hujan batu. Azab kaum Nabi Lut yang menyimpang tersebut bahkan termuat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 173, yang artinya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Informasi mengenai latar belakang Nabi Lut dalam Al-Quran terbatas dan tidak memberikan detail tentang silsilah atau asal-usulnya. Namun dalam Alkitab, khususnya dalam tradisi Kristen dan Yahudi, Nabi Lut diidentifikasikan sebagai keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Haran adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam beberapa tradisi agama Abrahamik, lahir dan dibesarkan oleh pamannya yang juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam silsilahnya, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Haran juga memiliki saudara kembar bernama Nahor. Oleh karena itu, silsilah Nabi Lut adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfansah bin Syam bin Nuh. Dalam catatan Alkitab, Lut dan keluarganya awalnya hidup di Irak, dan Haran, ayah Lut, dikabarkan meninggal di sana saat Azar, ayah Nabi Ibrahim, masih hidup. Lut adalah seorang yang membenarkan dan mempercayai dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam serta mengikutinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Syam, Lut juga ikut
serta dalam perpindahan ini bersama rombongan Ibrahim dan para pengikutnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 26 yang artinya, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini adalah tambahan informasi yang membantu memahami latar belakang dan hubungan keluarga Nabi Lut berdasarkan catatan dalam Alkitab. Namun dalam kitab suci Al-Quran lebih berfokus pada pesan moral dan dakwah yang dibawa Nabi Lut kepada kaum Sodom dan Gomorrah serta akhir nasib mereka. Perselisihan antara para pengikut Nabi Ibrahim dan para pengikut Lut muncul saat mereka kembali ke Syam setelah tinggal sementara di Mesir karena kekeringan. Karena tempat kediaman mereka tak cukup luas untuk kedua kelompok yang memiliki harta dan ternak yang melimpah, Nabi Lut kemudian memilih untuk pindah ke kota-kota di lembah Yordania dekat Sodom. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk menetap di dekat Hebron. Beberapa tafsiran dalam Alkitab mencatat bahwa pemilihan tempat oleh Lut didasari pertimbangan keuntungan pribadi. Keputusan untuk tinggal di dekat Sodom terutama didasarkan pada kekayaan dan kesuburan tanahnya, tanpa mempertimbangkan perilaku jahat penduduk setempat. Meskipun dalam kitab suci Al-Quran tidak menjelaskan perpisahan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, namun kitab suci Al-Quran menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk berdakwah di kalangan kaum Sodom yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 161 hingga 164 yang artinya, ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Kisah tentang pertempuran Sidim dan pembebasan Nabi Lut oleh Ibrahim tercantum dalam sumber Alkitab. Pertempuran Sidim adalah peristiwa di mana kawasan lembah Yordania memberontak melawan pemerintah Elam yang dipimpin oleh Raja Kedorlaomer. Pasukan Elam menyerang kota-kota di lembah Yordania dan menawan banyak orang, termasuk Lut dan keluarganya. Setelah mengetahui peristiwa ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengumpulkan 318 budak yang terlatih dan melancarkan serangan balik. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Elam di daerah Hoba yang terletak di sebelah utara Damaskus dan membebaskan Lut beserta orang-orang yang ditawan. Dalam kisah Nabi Lut terdapat banyak perbuatan buruk yang dilakukan oleh penduduk Sodom. Mereka terlibat dalam perbuatan homoseksual, lesbian, dan melakukan perampokan serta berbagai bentuk kemungkaran di tempat pertemuan mereka. Selain itu, mereka juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap perbuatan buruk yang terjadi di tengah-tengah mereka dan tidak ada yang mau mencegahnya. Nabi Lut mendakwai mereka dengan tujuan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tegas menolak menerima upah atas seruannya dan menyampaikan dengan tegas bahwa perbuatan mereka telah melewati batas. Dia bahkan menyatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Namun kaum Sodom menolak keras dakwah dan peringatan Nabi Lut alaihissalam. Mereka menganggap Lut hanya berpura-pura suci, bahkan mengancam akan mengusirnya.
Mereka juga melarang Nabi Lut memberikan perlindungan kepada orang-orang yang akan mereka rampok atau mereka perkosa. Lebih lanjut, mereka meminta agar Lut segera mendatangkan azab yang selama ini dia ancamkan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 28 hingga 29 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Menghadapi penolakan kaumnya, Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan dan perlindungan, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 30 yang artinya, "Ya Tuhanku, tolonglah aku atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Dalam Alkitab terdapat perbedaan dalam penyampaian kisah Nabi Lut dan perbuatan jahat penduduk Sodom. Dalam Alkitab tidak memberikan detail tentang seruan atau dakwah khusus yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam kepada penduduk Sodom. Alkitab lebih fokus pada perbuatan jahat dan dosa-dosa penduduk Sodom yang mencakup perbuatan homoseksual dan kejahatan lainnya. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengundang ketiga tamunya ke rumahnya dan menyiapkan hidangan untuk mereka, yaitu sepotong daging sapi muda yang gemuk, dan memasaknya sebagai hidangan untuk ketiga tamunya ini. Namun ketiga tamu ini tidak makan dan tidak minum apa yang telah disiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sikap ini membuat Nabi Ibrahim khawatir dan merasa ada yang salah, atau bahkan ketiga tamunya memiliki niat jahat terhadapnya. Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim ini, malaikat tersebut kemudian menjelaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang dengan membawa dua kabar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kabar yang pertama yang disampaikan adalah turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom yang telah mengingkari perintahnya. Dalam Quran Surat Hud ayat 69 disebutkan, "Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Kemudian Quran Surat Hud ayat 70 yang artinya, "Setelah dilihatnya tangan mereka tidak menjambahnya, dia, Ibrahim, mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, 'Jangan takut, sesungguhnya kami diutus untuk kaum Lut.'" Kabar lain yang sangat menggembirakan yaitu terkait dengan kehamilan Siti Sarah. Mendengar kabar tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah istrinya sangat terkejut, karena saat ini kondisi mereka berdua merasa sangat tua dan berada di usia yang lanjut dan sulit untuk memiliki anak atau keturunan. Namun ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda keajaiban dan kemurahannya. Dalam Quran Surat Hud ayat 71 hingga 72 tertulis, "Dan istrinya berdiri dengan tersenyum. Kami sampaikan kepadanya berita gembira dengan kelahiran Ishak, dan setelah kelahiran Ishak maka akan lahir Yakub." Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua?"
dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh. Terkait dengan penghancuran kaum Nabi Lut, kemudian terdapat perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan para tamu atau malaikat tentang penghancuran Sodom dan Gomorrah. Dalam Alkitab, perdebatan ini mencapai klimaksnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyela dan bertanya, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat itu menjawab bahwa Dia tidak akan menghancurkan kota tersebut jika ada 50 orang benar. Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan pertanyaannya sampai hitungan bila ada 10 orang benar di sana. Kemudian melalui para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa kota tersebut tidak akan dihancurkan jika masih ada 10 orang benar. Kisah di dalam ayat suci Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan para malaikat yang mengunjunginya menekankan keprihatinan dan kelembutan Nabi Ibrahim terhadap nasib kaum Sodom yang memiliki kejahatan dan kemaksiatan yang sangat parah. Dalam kisah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan nasib sepupunya Lut yang juga tinggal di kota Sodom. Para malaikat yang mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jaminan bahwa Lut akan diselamatkan dari azab yang akan menimpa kaum Sodom ini. Ini menunjukkan belas kasih dan perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Lut alaihissalam serta keinginannya untuk menyelamatkan setiap orang yang mungkin masih memiliki kebaikan di dalam kota tersebut. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap penghancuran kota tersebut dan mengajukan pertanyaan demi pertanyaan tentang kemungkinan penyelamatan orang-orang benar di dalamnya, para malaikat menegaskan bahwa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditetapkan dan azab adalah takdir yang tidak dapat dihindari bagi kaum Sodom. Setelah menyampaikan berita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat kemudian melanjutkan perjalanan ke Sodom menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Di tengah perjalanan, para malaikat bertemu dengan putri sulung Lut, Ritsa, dan putri bungsunya Dakhutsa atau Ra'asya. Setelah menyampaikan niatnya untuk berkunjung ke rumah ayahnya, putri Nabi Lut alaihissalam terkejut bercampur takut karena mereka tahu betul bahwa penduduk Sodom adalah orang-orang yang jahat yang mungkin akan melakukan tindakan yang tidak senonoh atau bahkan memerkosa terhadap para tamunya ini. Kemudian putri Nabi Lut alaihissalam pulang dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa ada beberapa tamu yang akan menemuinya berwujud laki-laki rupawan. Setelah perbincangan yang panjang, akhirnya Nabi Lut alaihissalam setuju dengan permintaan anak-anak perempuannya dan memutuskan untuk menjamu para tamu tersebut secara diam-diam di rumahnya untuk melindungi mereka dari ancaman penduduk Sodom yang sangat kejam. Namun istri Nabi Lut alaihissalam membocorkan keberadaan tamu-tamu mereka kepada kaum Sodom. Kabar tentang kedatangan para tamu ini akhirnya menyebar dan penduduk Sodom datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam lalu menuntut agar para tamu diserahkan kepada mereka. Lut mencoba melindungi para tamu dengan menawarkan putrinya sebagai ganti, tetapi para penduduk itu menolak karena mereka tidak tertarik pada perempuan dan tetap menginginkan para tamunya ini. Nabi Lut alaihissalam merasa terdesak dan berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumahku ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka.
Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti oleh kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka. Melihat Nabi Lut yang sangat takut dengan keadaan ini, kemudian para malaikat yang awalnya muncul dalam bentuk lelaki-lelaki tampan mengungkapkan identitas mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Nabi Lut yang telah lama berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menyadari bahwa jawaban doanya telah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat kemudian meminta Nabi Lut alaihissalam untuk membuka pintu rumahnya agar orang-orang yang haus akan perbuatan homoseksual dapat masuk ke dalam rumah. Namun ketika pintu terbuka, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap dan mereka menjadi buta. Dengan kehilangan penglihatan, mereka tidak dapat lagi melakukan perbuatan jahat yang mereka niatkan sebelumnya. Dan azab Allah datang sebagai bentuk keadilan atas perbuatan mereka. Setelah para penyerbu mengalami kebingungan akibat tiba-tiba kehilangan penglihatan mereka, para tamu yang merupakan malaikat menjelaskan kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka harus segera meninggalkan kota tersebut. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar akan segera menimpa kaum Sodom pada waktu subuh, dan mereka harus pergi secepat mungkin. Para malaikat memberikan pesan kepada Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya agar mereka meninggalkan kota Sodom tanpa menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut yang awalnya ragu-ragu dan tidak percaya terhadap azab yang akan menimpa kaumnya ini memutuskan untuk melanggar perintah tersebut. Ketika istri Nabi Lut menoleh ke belakang, azab yang mengerikan langsung menimpanya. Azab itu datang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kota Sodom diguncang hebat, seolah-olah terombang-ambing di tengah lautan. Angin kencang, hujan deras, petir, dan batu-batu berterbangan menjadi bagian dari bencana ini. Orang-orang buta yang masih bingung berlarian tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konsekuensinya jika melanggar perintahnya. Istri Nabi Lut beserta kaum Sodom menjadi contoh dari orang yang tidak patuh dan mendapat azab yang tragis sebagai akibat dari ketidaktaatannya. Kisah Nabi Lut alaihissalam menjadi pelajaran moral dalam banyak agama, menggarisbawahi pentingnya menjauhi tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan, serta pentingnya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi dasar bagi pelarangan praktek homoseksual, lesbian, dan LGBT dalam agama Islam, Kristen maupun Yahudi, seperti yang ditetapkan dalam kitab-kitab suci mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang atau lebihnya dalam kisah Nabi Lut alaihissalam kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.